Kalau jadi jika bangunan can jadi mah. Itu gas teger. Saya hayang ieu loba di temanan tanaman. Mulai sekarang didata dulu Pak Kadis PU, para camat yang udah urgent dulu lah. Tamu-tamu yang sudah urgent, kita bantu semampu sekuat tenaga kita dulu lah. Minimal yang sudah, ya kalau misalkan bencana udah mentok lah ininya, yang harus segera ditangani dulu. Coba dicek dulu Pak Kadis. Kita coba minta bantuannya ke CSR atau kemana supaya itu bisa ditangani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rakyat Subang. Jawa Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri apel kebersihan hari Jumat. Berkumpulnya kita di sini sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Subang. Seperti Bapak Ibu ketahui, Pak Presiden Prabowo kemarin ketika Rakornas menyampaikan bahwa seluruh kabupaten kota di Indonesia agar bisa membersihkan lingkungannya masing-masing, karena kunci dari fokus pemerintah Indonesia yang sekarang mulai bergeser itu ke pariwisata. Bagaimana nanti tempat-tempat wisata atau daerah-daerah yang ada di Indonesia itu harus dalam keadaan bersih agar bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan mau masuk dan datang ke Indonesia maupun ke Kabupaten Subang. Saya mengajak seluruh ASN, TNI, Polri, pelajar dan masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya. Mari kita wujudkan Kabupaten Subang yang bersih, tertib, dan nyaman sebagai bagian dari komitmen kita mendukung Indonesia yang aman, sehat, dan indah. Dan saya nitip kegiatan ini jangan hanya seremonial sekarang, tapi saya berharap setiap harinya, setiap instansi OPD bisa menjaga kebersihannya minimal di lingkungannya masing-masing. Khusus untuk lingkungan hidup, kemarin baru saja disidak oleh Pak Gubernur, tolong ditata betul, tolong kalau dinas lingkungan hidupnya aja kotor, apalagi dinas yang lain. Ini tolong kemarin itu di Wisma Karya, di tempat kantor pertamanan, itu malah sampah numpuk semua. Saya minta Pak Kadis LH, hari ini saya cek, kalau masih ada sampah numpuk, kalau masih ada barang-barang untuk tukang jualan itu ada di tempat pertamanan itu saya akan tindak tegas nanti. Tolong, karena malu kalau LH-nya sendiri kotor, LH-nya sendiri tidak tertata. Saya malu jujur saja, kemarin Pak Gubernur datang ke situ, malah di dinas pertamanan sendiri yang kotor. Tolong itu dicek lagi, hari ini saya cek, karena kemarin sore saya cek masih belum ada perubahan. Kalau hari ini dicek masih belum ada perubahan ya, konsekuensinya itu nanti bisa dilihat dalam waktu dekat lah. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi saya mohon semuanya untuk menjaga kebersihan sesuai instruksi Pak Presiden. Mudah-mudahan dengan Kabupaten Subang kita terjaga, bisa lestari alamnya, lestari lingkungannya. Ibu. Oh, mau tempe. Pak Kadisnya ke mana? Rapat Pak, rapat RAP di rumah sakit RAPD Pak, operasinya Pak. Rapat. Iya. Punten ya. Ayo, ayo. Bareng-bareng ya. Nabrak dong. Siap.
Satu. Pak. Itu memang sengaja begini ya? Ketika garden ya, Pak. Ketika garden. Ketika garden mana garden? Mana garden lah itu? Pak. Sampai jadi. Mana jadi jika bangunan can jadi mah. Itu gas teger. Saya hayang ieu loba di tamanan tanaman. Yang banyak. Ya, Pak. Mimpinya. Pada siang ta. No. Kawis ini di Rangau Gunung, apakah boleh alih fungsi dari tanaman keras ke palawija? Itu ada terjadi di Rangaulung, di area yang ditanami oleh saya. Oh, saya yang masalahnya berarti ya? Iya. Iya. Ada sebuah tempat kebun mau dialih fungsikan menjadi tanaman palawija. Saya mau tanya ke LH yang punya hak pengelolaan atas Rangaulung itu. Itu Pak Bupati, selamat dan sukses. Sabar ya Pak Bupati. Siap. Cie. Bupati. Enggak tanah Rangaulung teh mana heula loba tanah Rangaulung teh. Area buper. Area bumi pertemanan. Oke. Dengan bersilah sampai lumayan. Masuk ke dalam Pak, lewat sini Pak. Masalahnya ya. Ruang bidang pengawasan Pak. Kabinnya. Cenaran. Dari mana? Ruangan ibu Imam. Mohon. Ini ruang buat kalau ada meeting lembaga berita acara dia. Hidung gua belum salah. Kunaon? Sini Pak. Masih di sini. Nanas Pak. Sini liwat. Lewat. Oh itu. Saya mau keluar. Terus. Mana kita can kene wae. Bau. Kita can kene. Kita can kene wae. Kalau saat ini dari Studio Bina Marga Provinsinya datangnya juga siang, jadi kudu kena bareng Pak soalnya. Yang dari Bina Marga Provinsi, saya main Pak. Mana? Tak enak kerik dah. Ya, Pak. Kata nu patungnya mana? Ai si Amin kan? Soalnya menuju alat-alat berat dari Pak, Bagiannya. Dari PU, dari provinsi juga, jadi ada dua. Ini Pak Bupati, Pak Bupati itu. Pendengar angkatan saya. Memudahkan Pak. Terus kita yang ada dengan Bupati lah, silakan menjadi gubernur setelah kita mulai. Ya, siap. Bukan. Mr. Haufan. Tapi di chat dia bisa mau. Nanti ku aman amin weh. Dia bisa Raulan. Bisa kasih. Kemana Aman Amin? Ini asli atau Duplikasi. duplikasi kan? Aslinya pakai di sana Perunggu. Yang di dalam. Ya, aslinya Perunggu. Prototip waktu di alun-alun Pak. Oh, yang duduk di alun-alun kayak zaman kami kemarin itu di setiap ada tangga di alun-alun itu tempat duduk medis buat selfie gitu. Alun-alun sebelah utara. Dia kerja di sebelah utara. Disuruh kerja, duduk aja. Alun-alun dulu. Marahin Pak. Tidak ada mana. Saya udah sampai marahinnya. Ya bergerak-gerak. Jalan Bukan Negara. Pembuka jalan Anu Bukan asli mana Negara. di Wisma.
Cuma kita bikin buat itu aja untuk selfie-selfie aja paling itu. Karena ini tempat parkir, Lain heritage. kan. Nah, itu apa duplikat Damu. Mister hotel nama di Wisma Karya. baru ya. Kita dia itu dibuka negara. Tuan Hoplan. Langsung saja, jadi pertama-tama memang menanggapi kejadian 1 minggu belakang tentang banjir khususnya di Pantura. Kali ini melihat kondisi yang sudah membaik, ini bisa juga kita cabut rencananya. Namun memang ada beberapa poin yang harus dipikirkan dan dibenahi secara serius. Pertama, untuk pertanian yang ada di daerah Pantura, di Pak Kades kalau bisa nanti disampaikan real terakhir berapa jumlah sawah yang terdampak, jumlah kerugian, dan upaya kita untuk membantu para petani yang ada di Pantura untuk bisa menanam lagi dengan benar. Namun memang harus ada yang sedikit di evaluasi Pak Kadis. Karena ada beberapa tempat di sana itu yang memang sebetulnya bukan tanah yang tepat untuk dilakukan sawah. Ada yang di bantaran sungai itu yang dimana Mulyasari ya. Yang Mulyasari bantaran sungai, tanam padi. Kalau itu kan sebenarnya jangan jadi resiko pemerintah daerah. Karena kan memang kalau bantaran sungai yang gimana pun nanti banjir lagi, terus setiap banjir nggak mungkin juga kita harus membantu. Nah, tapi khusus di Villa, daerah-daerah yang betul memang lahan pertanian produktif yang terkena dampak itu harus kita bantu. Dan kita sudah berusaha dan berupaya mencoba meminta bantuan ke Kementerian Pertanian ya. Mungkin saya minta datanya yang real untuk para camat. Kalau sampaikan ke para desanya, datanya yang real. Jangan sampai ada pencobaan data antara yang diajukan dan yang diverifikasi. Seperti yang sudah kita bicarakan pada saat kita rapat di Pemanukan, waktu itu saya sampaikan bahwa datanya harus benar-benar real, konkret, agar kita juga tidak disangka mengada-ngada oleh Kementerian Pertanian di dalamnya. Pertama itu, pertanian harus dipikirkan, karena setelah pasca banjir ini, otomatis sawah-sawah yang kemarin baru menangkap harus segera melakukan penanaman lagi, dan kita coba bantu bagaimana dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, apakah kita dengan kementerian bisa memberikan sedikit bantuan bibit baru untuk para petani itu. Pertama itu, kedua yang saya soroti perihal infrastruktur Pak Kadis PU. Kemarin kebetulan saya dan Pak Kadis PU baru langsung ketemu dengan BPWS dan Pak Gubernur di Luhur Pakuan. Jadi memang permasalahannya baik lagi kita uang, kita mengusulkan berapapun. Makanya saya sampaikan kalau BPWS nggak bisa kasih uangnya ya diganti makan begitu gratis. Sekarang kita mau tanggulnya aja jadi pusing juga. Karena apalagi nonton, jangan nonton, jangan kemana. Nonton di Karangmulia, itu yang saya malam-malam lewat itu kan ternyata sampai buka polseknya aja ngomong itu. Nonton itu di Karangmulia yang saya akhirnya ngasih bantuan malam-malam ngirim tanah merah paginya itu, karena udah bukan tanggulnya rusak tapi bocor di bawahnya. Dan itu kan kalau dibiarkan, maksudnya bukan cuma di bawah Pak, kalau di bawah itu banjir itu semuanya ke bawah arus banjir. Cuman melihat kemarin rapat dengan BPWS, rasa-rasanya solusi yang solutif itu masih jauh kalau hanya mengandalkan BPWS. Karena itu uangnya juga BPWS bingung. Kalau nggak salah cuma 5 miliar ya BPWS itu untuk Citarum itu. Pemeliharaan
segitu panjangnya, dikomanukan saja udah berapa harusnya. Namun ya tetap upaya itu kita tetap usulkan, mudah-mudahan ada keringanan dan bantuan dari pemerintah pusat kepada kita. Tapi kalaupun ternyata tidak bisa, BPWS tidak bisa intervensi, mulai sekarang didata dulu Pak Kadis PU, para camat yang udah urgent dulu lah, tamu-tamu yang sudah urgent. Kadis dicek tamu-tamu yang sudah urgent untuk yang Karangmulia itu yang betul-betul sudah tipis dulu. Kita bantu semampu sekuat tenaga kita dulu lah. Minimal yang sudah, ya kalau misalnya bencana sudah mentok lah ininya, yang harus segera ditangani dulu. Coba dicek dulu Pak Kadis. Kita coba minta bantuannya ke CSR atau kemana supaya itu bisa dirasakan dulu. Karena pada prinsipnya saya berusulkan bersama kawan-kawan ya. Saya berusulkan sebetulnya untuk pendingin tahun kemarin kita di atau berapa ya? 8 meter ya? Iya dong. Ya kan kalau sekarang 72 aja udah limpas kan? 72 udah limpas kan? Kemarin saya sudah sampaikan juga ke BPWS bahwa kami ingin tahunnya dinaikkan lagi sampai 8 agar ketika debit air 7,5, 7,8 saja kita masih bisa aman. Tapi balik lagi ujung-ujungnya keuangannya nggak ada. Karena mereka bagi saya, menurut saya sentral ya, BPWS ini sangat sentral dan bagi saya lebih penting dari apapun karena nyangkut masyarakat. Bagi saya karena cuma masyarakat saya kasih seragam gratis, cuma masyarakat dikasih makan gratis, 4 tahun jempol makanan nanti seragam itu jadi apa? Cuma ya itulah balik lagi. Tapi ya kita sebisa mungkin kita push apa yang bisa kita tanggulangi dulu. Pak Kadis PU, BTT kita masih ada. Coba dulu pakai BTT yang bisa pakai BTT untuk tanggul-tanggul yang memang kondisinya sudah sangat rusak dulu. Bertahap yang rusak dulu. Sambil juga saya minta kita mulai fokus permasalahan embung Rancasari, embung Rancagilir. Pak Kadis PU coba dicek berapa kebutuhannya kalau kita embung, lahannya seperti apa, memungkinkan atau tidak di situ, dan resikonya apa. Coba saya minta dikaji Pak Asdan, Pak Sekda, Pak Kadis PU dikaji. Nanti pas sudah ada gambarannya berapa butuh biayanya dan adanya, segera laporkan saya. Karena ya tanggulnya belum diperbaiki, coba kita buat embung dulu lah dari kitanya, dibangun dulu di embung infrastruktur itu. Dan juga dicek Pak Kadis, barangkali ada jalan-jalan yang kemarin terendam banjir, itu nanti akan mempengaruhi kualitas jalan juga. Sudah dicek lagi agar tidak ada jalan-jalan yang baru dibangun ternyata jadi rusak ini. Lalu untuk para camat ini saya sampaikan, karena kebetulan kemarin kita dapat bantuan dari Lans Kafi Ahmad itu sekitar 500 juta. Tapi ternyata bantuannya kan dapatnya kita di detik akhir, di akhir menjelang banjir sudah surut dan masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Sehingga dari kemarin saya pikir ini buat apa uangnya gitu. Dan kalau tidak kita gunakan dengan tepat, mudah juga kitanya bisa kayak pulih kita dan lain-lain. Sehingga saya tadi coba mengambil keputusan. Saya minta pada sahabat tolong didata pasca banjir ini ada rumah-rumah yang kemarin terkena banjir itu yang mengalami kerusakan tidak? Didata ya, Pak. Kerusakannya kalau bisa yang berat. Tapi kalau di kecamatannya tidak ada yang rusak berat, ya dilihat rusaknya gimana. Kirimkan fotonya, dibikin satu file, satu proposal, pengajuannya proposal
verifikasi rumah mana yang layak kita berikan, rumah mana yang, jadi nanti kita melihat kondisi rumahnya. Oh ternyata rumahnya ini parah, mungkin bisa kita kasih bantuan satu rumah 20 juta. Tapi ternyata rumahnya rusaknya ringan, hanya lampu saja misalnya, kita bantuan 30 juta. Jadi silakan Pak Camat, saya minta datanya. Tapi ulang mati kami tidak kita hanya 200 juta. Bagi Berapa banjir Pak? berapa banjir, khusus berapa banjir? Ya, Ciputu ulang minta. Dari usia ulang minta. Pokoknya yang khusus terdampak banjir, yang mengajukan yang kemarin camat yang agak lemah. Apalagi yang khususnya kayak Ciasem, Pamanukan, Saka yang Lanakan yang dari awal-awal. Dibikin proposalnya secepat mungkin Pak, karena saya nggak mau ada uang orang, saya kelamaan. Takutnya jadi ini juga. Jadi bantuan dari Rans Entertainment itu, Raffi Ahmad itu akan kita salurkan bentuknya dalam bentuk pasca bencana. Karena pasca pemulihan lah. Karena bencananya kemarin sudah selesai dan hari itu juga ketika saya datang kan ternyata di posko Pamandukan saja yang dari 3.000, 2.000 orang ternyata yang sisa hanya 20 orang. Makanya saya ada kesimpulan dari untuk pasca bencana saya untuk pemulihan. Dan ini tunggu kalau bisa secepatnya daftarnya lengkap ya, foto pemilik yang masuk ke rumahnya dan dicek verifikasi 2 kali. Jangan sampai yang kena dapat bantuan itu yang sudah masuk berlaku. Karena kan kemarin waktu saya ke Ledong, saya kebetulan kan ada janji untuk perilaku untuk ibu-ibu, ya itu yang harus dimasukin dan masukin yang lain gitu. Belum, karena udah dilakukan itu bisa lebih juga dapatnya. Jadi yang belum terdaftar perilaku ajukan. Jadi itu nanti kita kasihkan untuk bantuannya ya. Kita kasihnya uangnya, nanti masyarakatnya cuma dipantau, uangnya dipakai malah beli motor, dipantau biar masyarakatnya kerja bakti lah. Pasca bencana semuanya kerja bakti, membenahi rumah-rumah yang sudah rusak oleh banjir kemarin. Lalu Bapak Ibu, terakhir memang dari saya ini sebetulnya kita belum bisa tenang secara maksimal karena kita belum tahu juga menjelang Imlek biasanya ini sekarang udah hujan lagi, tapi ya kita berdoa mudah-mudahan tidak ada tidak ada bencana lagi. Walaupun dari subuh dari pagi gempa ya, ada gempa kecil, tapi ini justru sekarang saya sedang agak waspada mungkin ke daerah selatan, Sasarema, karena dari kemarin ada gempa di Subang, malam tadi bahkan ada di Pacitan, ya Pacitan 6,5 ya, Pacitan. Ya ini kalau gempa yang harus diwaspadai kan daerah atas Cisalang, Tanjung Siang, Kelahiran, Serang Panjang yang perlu diwaspadai. Jadi semuanya saya harap para camat standby terus melihat kondisi cuaca yang mungkin masih belum menentu dan Pak Kepala BPBD tolong dipantau terus, dimonitor terus intensitas hujan dan segera diinformasikan ketika ada intensitas hujan yang akan masuk ke Kabupaten Subang ke para camat agar bisa standby para camat dan dikontrol betul kondisinya seperti apa. Dan mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh UMKM yang sudah membantu kami, membantu kita, membantu masyarakat kita di Pantura selama banjir kemarin hampir 10 hari ada ya? 14 hari. Dari tahun 4 Pak. Dari tahun 4 ya? 3 banjir Ciasem sampai dengan tanggal. Walaupun tiap kecamatan beda namanya, paling lama mungkin Ciasem ya. Ada termin kedua Ciasem. Ciasem Itu remedial. awal dan akhir terus solidaritasnya tinggi lah. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Kodim, dari Polres, dari Lanut, BPBD, para camat, para kepala desa, Dinsos, Pak Asda yang
sudah setiap malam PUPR, pertanian, oleh semua unsur dan dinas kesehatan tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh unsur, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah tidak lelah membantu masyarakat kita di saat kondisi bencana. Kita hadir dan tanggap di sana dan kita standby semuanya dan bisa memberikan pemulihan dengan cepat kepada masyarakat kita dan mudah-mudahan tahun depan kalau bisa tidak ada lagi banjir. Makanya itu embung dari sekarang Pak Kadis coba di ini mudah-mudahan kalaupun butuh biaya mudah-mudahan di perubahan bisa kita realisasikan agar menyambut tahun depan sudah tidak terlalu berbeda, walaupun sebetulnya kondisi hari ini sudah sangat terbantu dengan cara warna. Sebetulnya kalau ada cara warna itu kemarin kasus 2021 mungkin terulang. Cuman alhamdulillahnya sudah terbantu dengan cara warna, jadi tidak terlalu tidak terlalu parah. Tapi mudah-mudahan kalau kita bangunkan embung di sana itu bisa lebih meminimalisir resiko terjadinya banjir. Dan juga saya lupa Pak Kadis PU, tolong dicek potensi-potensi penanganan banjir dengan membuat sodetan-sodetan seperti yang di Kali Semat. Apakah ada daerah lain yang butuh sodetan-sodetan yang bisa pakai kita benahi dengan APBD kita? Kalau ada ya dicek lah semuanya potensi-potensi itu, karena melihat hasil rapat kemarin dengan BBWS maksudnya agak pesimis gitu. Bisa ditanggulangi dengan cepat itu terlalu pesimis karena dengan biayanya juga karena biayanya aja bingung, sehingga ya saya mau harus ambil inisiatif. Pak Kadis harus ambil inisiatif, yang penting masyarakat kita aman terus. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah membantu bekerja keras, khususnya BPBD yang sudah 24 jam non-stop membantu masyarakat di daerah bencana. Saya ucapkan terima kasih. Salam kepada seluruh petugas Tagana di Dinsos, ucapkan salam dari saya. Mudah-mudahan dengan dicabutnya masa tanggap darurat ini tidak menyusul adanya bencana-bencana yang lain. Dan nanti akan diberlakukan masa transisi pasca bencana itu, nanti silakan teknisnya pasca yang mengkoordinir. Yang penting sensitif itu aja, dan sensitif dengan berakhirnya kalau bencana ini jangan menurunkan kewaspadaan kita tentang bencana yang akan terjadi di Kabupaten Subang. Khususnya mungkin kalau sekarang kita sama-sama pikirkan juga tentang Subang Selatan, Sesar Lembang, itu jangan sampai ada hal terjadi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bahwa saya menyatakan insya Allah masyarakat Kabupaten Subang sudah pulih dan semuanya tidak ada yang sakit, dapat tertangani. Untuk logistik selanjutnya kami menggunakan BTT akan dropping seluruh camat untuk para masyarakat yang terdampak. Silakan dicek para camat yang terdampak kalau kami sudah ngirim ke logistik camat masing-masing. Baik Pak Bupati, Pak Sekda dan Pak Dewan, kiranya rapat ini kami memberi pandangan layak untuk segera dicabut untuk SK darurat kedaruratannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.